Shalom adik-adik Elsadai Kids. Berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah adik-adik, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mulai beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita akan memulai puji-pujian. Mari kita yel-yel. Pasukan Kristus siap. Yes, yes, yes. Oke deh. Selamat beribadah. Kita sama-sama memuji Tuhan, berani tampil beda. Haleluya. Yes. Haleluya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita mulai lagi memuji Tuhan. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yes, Ku kuat, yes, karena kasih. Yes, amin. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita mulai lagi memuji Tuhan. Ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Yes. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Aku berani tampil beda. Yeay. Wow. Anak-anak sekolah minggu semakin diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan semuanya tampil beda. Itu karena apa? Karena ada Tuhan kita yang hebat. Kita angkat pujian. Jesus, you are my hero. Woo. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Woo. Yes. Oh, haleluya. Tiada lain, hanya Engkaulah Tuhan perlindunganku. Tiada nama lain. Tiada nama lain yang ku sembah, hanyalah Kau Yesus. Yes.
yang luar biasa yang berkati kita semua. Haleluya. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Haleluya. Semua adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan saat ini. Kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Mari anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan, saya mengucap syukur Tuhan. Saya mengucap syukur Bapa buat pemeliharaanmu, buat perlindunganmu, buat kasih-Mu dalam hidupku. Rana kaya sende, raborana kaya sende, sikerana kaya sende, rabo kaya se. Terima kasih Tuhan. Sikerana kaya se. Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih. Kami berterima kasih kepadamu. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian. Hatiku rindu melihat Tuhan. Oh, kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, di tengah-tengah kami Tuhan. Ya nama kaya sende. Haleluya Tuhan. Hatiku rindu melihat hujan Roh-Mu di
sekolah minggu. Angkat tanganmu, kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Rabo kaya sendera namo kaya se. Kita angkat tangan kita melepaskan berkat bagi kota bangsa kita. Kura namo kaya sende. Kami berdoa bersama-sama anak-anakmu Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi bangsa Indonesia. Kami lepaskan berkat damai sejahtera. Berkat damai sejahtera Tuhan. Berkat sukacita Tuhan. Ya rada makaya sende rabo ya sende. Ya berkati Tuhan. Berkati bangsa kami. Berkati kota kami. Berkati di dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan-Mu menjadi bagian kota kami. Menjadi bagian bangsa kami. Di dalam nama Yesus. Belas kasih-Mu mengalir. Belas kasih-Mu melimpah. Hujan penuaian. Hujan keselamatan tercurah. Yes. Yes. Indonesia bagi Tuhan Yesus, anak-anak bagi Tuhan Yesus, kemuliaan kekal selamanya. Kekal selamanya. Sekali lagi katakan, kekal selamanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami, pikiran kami Tuhan, bahkan telinga kami Tuhan. Biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu, itu bisa tertanam dan kami anak-anak-Mu bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Wow. Nah, hari ini teman-teman dan adik-adik semua yang ada di rumah, kita kembali lagi beribadah online via YouTube. Setelah hampir sebulan ya, teman-teman, kita ibadahnya lewat Zoom. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang Saulus dan Barnabas bekerja sama. Nah, bekerja sama. Sebelum itu kita sama-sama buka di Kisah Para Rasul pasal 13. Teman-teman di rumah bisa buka, adik-adik ya. Yang adik-adik kecil-kecil bisa dibacakan oleh orang tua atau kakaknya. Kita sama-sama buka di Kisah Para Rasul 13. Adik-adik di rumah bisa baca ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Tapi hari ini kakak Desi hanya membacakan dari ayat yang kedua sampai yang ke-5. Sama-sama kita baca. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Mereka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Kita lanjut ke ayat keempat. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Wah, jadi selanjutnya adik-adik di rumah bisa baca lagi dari ayat pertama sampai yang ke-12, dan adik-adik bisa melihat ya kisahnya Paulus dan Barnabas ini bekerja sama. Nah, ada yang bisa kasih tahu Kak Desi punya pertanyaan. Ada yang bisa menjawab apa itu kerjasama? Ayo, ada yang bisa menjawab? Sama-sama ya. Jadi bekerja sama itu artinya adalah merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jadi
tujuan dari kerjasama itu kita mau sebuah usaha untuk kerjasama untuk melakukan sebuah tujuan tertentu. Nah contohnya, kalau adik-adik masih bingung, kayak bagaimana maksudnya itu Kakak Desi? Nah contohnya seperti ini, kalau misalnya di rumah ya ada kakak adik. Nah biasanya kakak dan adik itu bekerja sama, ada yang bagian menyapu, ada yang bagian mengepel, dan juga ada yang bagian membersihkan. Nah itu dikatakan kerjasama. Tujuannya buat apa? Kenapa harus menyapu? Kenapa harus membersihkan rumah? Kenapa harus ada yang bersih-bersih? Dan kenapa harus ada yang mengepel? Kenapa? Karena tujuannya untuk membuat rumah kita bersih. Nah itu contohnya. Jadi kakak dan adik itu bekerja sama. Mereka sama-sama bekerja buat rumahnya menjadi bersih. Jadi mereka membagi-bagi pekerjaan itu. Nah sama seperti yang dilakukan oleh Saulus dan juga Barnabas. Ketika mereka dipilih, mereka diutus sama Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan ke berbagai tempat pada saat itu. Jadi Barnabas dan Saulus ini bekerja sama adik-adik. Jadi mereka saling membagi pekerjaan-pekerjaan yang harus mereka kerjakan waktu mereka mau memberitakan firman Tuhan. Jadi sama halnya kalau kita misalnya bangun rumah, adik-adik, kalau kita bangun rumah, kan tidak mungkin kalau kita bangun rumah hanya satu orang yang bisa kerja. Nah, tidak bisa. Jadi kita perlu tukang-tukang, kita perlu orang yang merancang bangunan kita supaya rumah itu menjadi bangunan yang indah. Jadi tidak bisa cuma satu orang yang bekerja, harus bekerja sama atau dia memanggil orang untuk bisa membantunya untuk membangun sebuah rumah, untuk membangun rumah yang indah adik-adik. Nah pertanyaannya mungkin ada bingung, kenapa sih Kak Desi kita perlu bekerja sama dalam sebuah rumah, dalam sebuah kelompok? Kenapa kita harus bekerja sama Kak Desi? Nah kenapa? Yang pertama adik-adik adalah supaya pekerjaan yang dilakukan bisa lebih cepat selesai. Seandainya kalau pada saat itu Barnabas sama Saulus hanya sendiri, mereka Tommy yang gayung kapal, perahu, mereka harus yang cari petanya di mana, posisinya di mana, mereka yang harus menyiapkan semua. Misalnya kalau kita beribadah, ada yang siapkan alat musik, ada yang siapkan kursi-kursi, segala macam. Kalau misalnya semua dikerjakan hanya oleh Barnabas sama Saulus, kira-kira bisa cepat selesai tidak? Tidak ya, jadi makan waktu yang lama. Itulah kenapa perlu untuk bekerja sama. Makanya pada saat Tuhan mengutus mereka untuk memberitakan firman Tuhan, Tuhan juga membantu mereka untuk bekerja sama. Tuhan memilih orang-orang yang bisa membantu Barnabas dan Saulus ini untuk bisa pergi ke tempat-tempat yang diutus oleh Tuhan untuk menceritakan firman Tuhan adik-adik. Yang kedua, kenapa sih Kak Desi kita harus bekerja sama? Nah, yang kedua adalah supaya beban kerja atau usaha itu terasa lebih ringan pada saat kita kerjakan bersama adik-adik. Jadi kalau misalnya kita membagi-bagi pekerjaan itu terasa lebih ringan adik-adik. Jadi kalau misalnya di rumah kakak bagian ngepel, adik bagian cuci piring, adik bagian menyapu, pekerjaannya jadi lebih ringan karena kita bisa membagi-bagi dan juga pekerjaan jadi selesai. Gitu ya sama seperti Barnabas dan Saulus ini, mereka membagi pekerjaan itu. Nah, ini bagiannya ini bagian ini supaya kenapa? Pekerjaannya bisa lebih ringan, tidak gampang capek. Nah, kalau misalnya semuanya diurus sama Barnabas sama Saulus, kira-kira bisa cepat selesai dan kan membuat Barnabas dan Saulus jadi capek adik-adik. Itulah kenapa khususnya kalau misalnya kita dalam rumah ataupun di gereja ya kalian lihat perlu yang namanya bekerja sama. Misalnya kalau misalnya dalam sekolah minggu kan tidak mungkin kalau misalnya ibadah seperti ini ya online atau kakak Nela semua yang ngurus. Saya kakak Nela yang merekam, kakak Nela yang mengedit, kakak Nela yang membawa firman, kakak Nela Tommy yang
bawa memimpin pujian. Jadinya capek. Jadi kita perlu untuk bekerja sama supaya kita bisa membagi-bagi pekerjaan itu dan membuat kita lebih ringan. Ingat ya, yang pertama tujuan kita kenapa kita perlu untuk bekerja sama yang tadi adalah supaya pekerjaan yang dilakukan bisa lebih cepat selesai. Yang kedua, supaya beban kerja atau usaha itu terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Nah, Kak Desi punya cerita. Pada saat itu, ini cerita ya, pada saat itu ada seorang anak namanya Julius dan Yohan. Nah, mereka ini berteman dan mereka memiliki seorang teman. Nah, mereka memiliki seorang teman yang sedang sedih, namanya Randy. Dia sedang bersedih hati, bersusah hati, lagi sedih karena mungkin dia tidak merasa khawatir, dia merasa sedih, diejek sama temannya. Nah, pada saat itu teman-teman Julius dan Yohan ini bertanya sama bu gurunya, "Bu guru, kira-kira apa yang perlu saya bantu buat Randy supaya Randy tidak sedih, supaya Randy bisa semangat dan supaya Randy ini bisa berdoa." Nah, apa yang dikatakan bu guru pada saat itu? Karena Julius dan Yohan ini sangat rindu supaya Randy ini bisa mengenal Tuhan Yesus. Nah, apa yang dilakukan oleh Julius dan Yohan? Pada saat itu gurunya langsung berkata bahwa bekerja sama untuk mendoakan Randy pada saat itu. Nah, akhirnya Julius dan Yohan bilang, "Oh iya, kita harus kerja sama, kita harus sama-sama mendoakan Randy." Nah, selain itu kita menceritakan tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus. Nah, jadi pada saat itu Yohan dan Julius langsung bertindak, langsung pergi ke Randy dan mereka sama-sama berdoa, menumpangkan tangan buat Randy. Mereka berdoa dan mereka menceritakan tentang siapa? Kebaikan Tuhan Yesus. Misalnya Julius ceritakan waktu dia tidak bisa kerjakan PR, dia berdoa. Nah, akhirnya dia bisa menyelesaikan PR waktu ada orang tua Yohan, waktu ada masalah dengan orang tuanya, Yohan berdoa. Nah, semua itu Yohan dan Julius ceritakan kepada Randy. Akhirnya Randy merasa bagaimana? Randy merasa senang, Randy merasa terhibur, adik-adik. Terhibur, ternyata Tuhan Yesus itu baik ya, Tuhan Yesus itu ada. Wah, ternyata Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan semua umat manusia adik-adik. Itulah kenapa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih kita harus bekerja sama. Kita harus menjadi kawanan sekerja Allah. Seperti ayat hafal yang kita minggu ini. Karena kenapa? Karena Kak Desi dan juga adik-adik semua di rumah sudah dipilih sama Tuhan. Sudah dipilih menjadi anak Tuhan, berarti kita harus bekerja sama. Ya, bekerja sama untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Mau siapapun itu, mau teman-teman di sekolah, teman bermain kita perlu bekerja sama untuk menceritakan kebaikan Tuhan kita, untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang besar ya. Nah, seperti Barnabas dan Saulus ini, mereka bekerja sama untuk menceritakan dan memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, bisa kalian lihat di kisahnya ya, bagaimana Tuhan menyertai mereka, bagaimana dia bisa menyembuhkan orang. Itu karena kenapa? Itu karena Tuhan kita. Oke, jadi kita bisa sama-sama buka di 1 Korintus pasal 3. Teman-teman buka ya, itu ayat hafalan kita. Di 1 Korintus 3 ayat 9. Kita baca. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Ayat hafalannya hanya itu ya. Tapi Kak Desi bacakan satu full. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Siap dipakai Tuhan untuk membangun kerajaan Allah, untuk bekerja sama dengan Allah, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Siap adik-adik sekolah minggu? Siap menceritakan kebaikan Tuhan? Kak Desi percaya semua siap untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Seperti Barnabas dan Saulus ya, mereka bekerja sama untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Desi harap semuanya mendengarkan firman hari ini dan juga sama-sama kita mau belajar untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik.
Jadi mulai saat ini kita mau belajar, oh iya saya mau kerjasama, saya mau kerjasama sama kakakku bersihkan rumah, biar rumahnya apa? Bersih. Kerjasama sama mamaku untuk selesaikan PR, kerjasama dengan guruku untuk dengar-dengaran. Ketika guruku menjelaskan dan kerjasama untuk taat beribadah kepada Tuhan. Sekarang adik-adik kita tutup mata, kita mau berdoa sejenak. Saat ini kita ambil waktu kita 1 menit atau 2 menit, kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa, kita mau melepaskan berkat buat kota dan bangsa kita. Saat ini kita sama-sama berdoa, biarlah Tuhan memulihkan kota dan bangsa kita adik-adik, sehingga kita bisa kembali rutinitas, kita bisa kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, dan juga kita bisa kembali bersekolah. Kita sama-sama berdoa, haleluya Tuhan. Haleluya, mari adik-adik semuanya kita mengangkat tangan kita. Haleluya Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kami mengangkat tangan kami Tuhan bersama-sama untuk berdoa buat kota dan bangsa kami Tuhan Indonesia. Berdoa Tuhan, Engkau memulihkan kota dan bangsa kami saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau yang berdaulat Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan, dan kami percaya kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Mari Tuhan saat ini kami berdoa, kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami meminta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau memulihkan kota dan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mari Engkau bergerak Tuhan, Engkau memulihkan Tuhan, sehingga biarlah anak-anakku bisa datang kembali beribadah di rumah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk virus-virus corona Tuhan. Tuhan, rancangan-rancangan iblis saat ini Tuhan, kami patah hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami mengklaim janji-Mu Tuhan, Engkau akan memulihkan kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan keluarga anak-anak LGS Jalsade Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini yang menyaksikan Tuhan video sekolah minggu online ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau memberkati setiap apa yang mereka perlukan, Engkau sediakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan untuk anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, apapun yang mereka butuhkan saat ini Engkau sediakan Tuhan. Makan masa pertumbuhannya Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan, kami terlalu percaya Tuhan akan berkat-Mu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari adik-adik sekolah minggu semua mengangkat tangannya, kita mau berdoa, kita mau berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah setia untuk beribadah kepadamu. Saat ini kami berdoa, Engkau berkati mereka, berkati masa pertumbuhan mereka Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau memberkati satu demi satu, dan tak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan, khususnya buat anak-anak-Mu Tuhan. GSD Jalsade Tuhan, saat ini kami melepaskan berkat untuk mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil. Berkat Ishak, Yakub, Abraham, berkat kemenangan Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan menjadi bagian buat setiap anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami menyerahkan sepanjang minggu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan Kau memberkati setiap langkah-langkah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih, kami ucap syukur dan kami mengimani setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Wah adik-adik, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan? Saya Kak. Jadi sekarang waktunya kita ayat hafalan. Terdapat di 1 Korintus 3 ayat 9a. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Jadi teman-teman jangan lupa menghafal ya, dan jangan lupa memberikan korban persembahan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus